Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Dan Yesus sudah nggak ada dikubur lagi, dia sudah bangkit dan naik ke surga. Tapi pertanyaannya, mari apakah kita mengalami kuasa kebangkitan itu? Pagi ini kita mau dengarkan firman Tuhan, kasih yang bangkit dari pengorbanan. Mari kita bersama-sama baca ayat kebenaran firman Tuhan yang ada di Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama dengan suara yang nyaring, lantang dan serentak. 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu Saudara, kata dunia ini dan orang yang percaya kita ganti dengan nama kita masing-masing, ya. Kata dunia ini dan ada saya bold tebal, ganti dengan nama kita masing-masing. Dengan suara nyaring dan lantang, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya fali yang percaya kepadanya melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, saya salah di dunia ini. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan fali, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya fali yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, kasih yang ada di dunia ya berbeda dengan kasih yang Yesus berikan, ya. Kasih Yesus kasih yang berbeda dari semua kasih. Dunia mengenal kasih yang bisa berubah. Hari ini bilang, aku sayang kamu, aku mengasihi kamu, ya. 3 jam, 4 jam berikutnya bisa saja kita bilang, oh aku kecewa sama kamu. Aku bahkan sakit hati sama kamu, ya. Besok kita bisa bilang, aku mengasihi kamu, tapi masih besoknya juga kita bisa kecewa. Kita bisa kepahitan, ya. Hari ini berjanji, tapi besok bisa menghilang. Tapi yang kasih yang Yesus berikan bagi saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dia tetap ada, ya. Saat saya dan saudara mulai jatuh, bahkan mungkin saat saya dan saudara dalam keadaan yang terpuruk, kita sedang jatuh dalam keadaan berdosa. Dan kata firman Tuhan, kita semua adalah manusia yang berdosa, ya. Kasih Yesus tidak ikut pergi Bapak Ibu Saudara ketika manusia, saya dan saudara berbalik. Tapi dia tetap setia bagi saya dan saudara. Amin. Kasih Yesus ada ketika dia memeluk saya dan saudara tidak pada saat kita berada jauh, ya. Dia memeluk saat saya dan saudara bukan karena dekat dengan dia, makanya Tuhan Yesus peluk dan kasihi saya dan saudara. Kasih Yesus dia memeluk saat manusia jauh, manusia jatuh di dalam dosa. Dan kasihnya tidak pernah menghakimi saya dan saudara. Kalau kita mungkin masih bisa cenderung kita bisa menghakimi, kamu begini, kamu begitu. Tapi kasih Yesus tidak menghakimi. Dari jauh dia hadir justru di saat terdalam kejatuhan kita. Ya, slide selanjutnya, dia tidak pernah berhenti. Ya, dia tidak pernah berhenti. Cukup disalib saja Bapak Ibu Saudara. Yesus mengasihi saya dan saudara. Dia naik di kayu salib. Dan tidak sampai di situ saja.
Kasih-Nya itu bangkit. Kasih-Nya itu bangkit bagi saya dan saudara. Amin. Kasih-Nya bangkit bagi saya dan saudara. Kasih sejati yang Tuhan beri tidak pernah tinggal diam bagi kehidupan kita. Kasih Tuhan bukan kasih yang memilih-milih, ya. Artinya tidak satu orang, tapi kasih-Nya juga yang memilih, dia memilih bukan karena terpaksa. Yesus mati bukan karena terpaksa, oh karena dia ini anak pendeta, oh karena dia ini yang sumbang banyak. Tidak, Yesus mati karena dia memilih untuk mengasihi saya dan saudara dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwanya, sepenuh dirinya. Bapak Ibu Saudara, kasih Yesus, kasih yang selalu bergerak. Dia tidak pernah tinggal diam, ya. Kasih Yesus, kasih yang selalu bergerak sampai pengorbanan nyawanya demi dia menyelamatkan orang yang dikasihinya. Yaitu siapa Bapak Ibu Saudara? Ya, dia adalah engkau dan saya. Kasih yang bergerak maju, datang, menghampiri saya dan saudara. Kasih Yesus adalah kasih yang paling radikal yang pernah ada. Dan kasih-Nya yang rela berkorban hingga mati di kayu salib. Tapi dia bukan hanya mati, dia bangkit. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk membuktikan bahwa kasih-Nya itu adalah kasih yang selalu menang. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus mati tapi dia bangkit untuk membuktikan kasih selalu menang atas apapun di dalam dunia ini. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 Bapak Ibu Saudara, kita nggak baca ayat ini, Bapak Ibu Saudara boleh catat atau boleh baca sendiri. Filipi 2 ayat 6 sampai 8 itu menunjukkan perjalanan Yesus di mana dari kemuliaan surga dia turun menjadi manusia. Lalu rela dihina, disiksa dan disalibkan. Dan itu bukan karena keterpaksaan, melainkan pilihan kasih yang radikal Bapak Ibu Saudara. Dia turun dari surga meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan kenyamanannya, kekekalan untuk apa? Kenyamanan, kekekalan untuk masuk ke dalam dunia manusia, yaitu dunia saya dan saudara. Dia datang menjadi manusia, mengambil rupa pun bukan rupa raja, bukan rupa CEO, tapi dia mengambil rupa hamba, merasakan keterbatasan manusia. Dia lapar, dia lelah, dia capek, dia ditolak, dia pernah dihina, dia pernah dipermalukan juga. Tapi dia melakukan itu sampai rela disalibkan bagi saya dan saudara. Dia menanggung hinaan, dia menanggung siksaan, bahkan kematian. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Hanya satu, karena kasih-Nya bagi saya dan saudara. Karena kasih-Nya kepada kita. Dan ini bukan karena terpaksa. Oh, karena keadaan, ya karena terpaksa lah. Jadi saya rela matilah buat kamu. Tidak. Tapi itu pilihan, keputusan yang Tuhan ambil. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara. Kadangkala kita sering ingin kasih, mengasihi, tapi tanpa harga. Tanpa suatu pengorbanan. Tapi saya mau pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat Yesus menunjukkan bahwa kasih sejati selalu ada harga yang harus dibayar. Selalu ada biayanya Bapak Ibu Saudara. Apa harga yang dia bayar? Dia rela membayar dengan
nyawanya, dengan dirinya. Sehingga di Korintus dibilang kamu sudah dibayar lunas. Amin. Dengan harga yang mahal. Sehingga tidak perlu, jangan pernah membiarkan iblis mengambil kesempatan untuk mengintimidasi, untuk membuat saya dan saudara tidak merasakan kuasa kasih kebangkitan Tuhan itu. Karena sesungguhnya dia sudah lunas membayarnya. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Amin. Coba katakan kiri kananmu dan tepuk supaya bilang kamu masih sadar enggak ya? Masih atau sudah ngantuk? Ini masih jam 5 pagi. Kamu sudah dibayar dengan lunas. Sadar enggak ya? Ingatin, kamu sudah dibayar dengan lunas. Saya dan saudara sudah menang. Kasih sejati, ternyata Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita mau belajar bahwa kasih sejati selalu ada pengorbanan. Kasih tanpa pengorbanan berbeda dengan kasih dengan pengorbanan. Ada perbedaan besar antara kasih yang hanya di bibir saja. Ya. Kita ngomong, makanya ada orang bilang ngomong aja mengasihi padahal enggak. Tapi tanpa kita ngomong juga, kita enggak akan bisa melatih diri kita juga untuk berkata kita mengasihi. Tapi kasih yang benar-benar yang Tuhan mau adalah kasih yang benar-benar berkorban. Yesus datang bukan hanya untuk mengajarkan kasih, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia menunjukkan dengan apa? Dengan hidupnya bagi saya dan saudara. Kasih tanpa pengorbanan akan berisi hanya kata-kata. Slide berikutnya. Kasih tanpa pengorbanan hanya berisi kata-kata saja. Kasih tanpa pengorbanan mudah hilang saat sulit, ya. Kasih tanpa pengorbanan dia bersyarat. Tunggu dulu, apa keuntungannya bagi saya? Kalau ada untungnya bagi saya, baru saya rela berkorban. Itu namanya kasih tanpa pengorbanan, Bapak Ibu Saudara. Kasih tanpa pengorbanan hilang saat paling dibutuhkan. Tapi kasih dengan pengorbanan dia akan terlihat dalam tindakan nyata. Kasih dengan pengorbanan, dia akan tetap ada, tetap bertahan di tengah penderitaan. Kasih dengan pengorbanan selalu tanpa syarat. Dan dia mendahulukan orang lain. Kasih dengan pengorbanan, dia akan selalu hadir. Justru pada saat dibutuhkan. Kasih akan selalu berbanding lurus dengan namanya pengorbanan. Semakin kita dalam pengorbanan kita, semakin tinggi pengorbanan kita, percayalah maka kasih itu akan semakin bersinar dalam hidup saya dan saudara. Kasih kita akan semakin dalam pengorbanan saya dan saudara. Semakin dalam kasih kita. Semakin dalam pengorbanan Yesus bagi saya dan saudara. Semakin besar kasihnya buat saya dan saudara. Begitu pula dengan hidup kita. Kalau kita berkata kita mengasihi pasangan kita, kita mengasihi saudara kita, keluarga kita, gereja kita. Akan semakin tanpa sadar ada pengorbanan-pengorbanan yang akan kita lewati dan lalui bersama. Kasih tanpa pengorbanan itu bisa jadi kata-kata saja. Karena orang bisa memberi tanpa kasih. Tapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi, Bapak Ibu Saudara. Kasih Yesus adalah kasih yang total dan nyata. Dia tidak memberi sisa-sisanya, ya. Yang sisa aja baru dia kasih. Enggak. Kasih Yesus dia memberikan segalanya. Itulah kasih yang sebenarnya mengubah hidup saya dan saudara bukan dari luar ke dalam. Tapi kasih yang Yesus lakukan, berikan, itulah yang kasih yang mengubah saya dan saudara dari dalam ke luar.
Ketika orang yang dipenuhi kasih Tuhan, bagaikan Yohanes, dari dalam mengalir aliran air kehidupan yang keluar memancarkan kasih Tuhan. Dan itu dibuktikan dengan salib Kristus. Yesus melakukan ketika dia disalib. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Lukas 23 ayat 34. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika orang melakukan sesuatu, menyakiti, menghina, bukan Yesus kasih kutuk, ya, bukan Yesus kasih pembalasan, tapi apa yang dia lakukan? Dia mengampuni. Kita sudah sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan kemarin di hari Jumat, ya, bahwa pemberian terbesar adalah pengampunan. Dan Yesus sudah memberikan contoh dan teladan bagi saya dan saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari sesungguhnya dari kasih sejati yang Yesus berikan bagi hidup saya dan saudara. Yang pertama, sesungguhnya kasih sejati selalu punya harga. Kasih sejati selalu ada harga yang harus dibayar. Kasih sejati selalu ada rela berkorban. Kasih sejati selalu ada pengorbanan. Yesus tidak mati karena terpaksa. Dia mati karena kasihnya bagi saya dan saudara. Roma 5 ayat 8. Mari kita sama-sama baca ayat ini di sebelah sana. Bisa baca? 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi kita baca kata kita, mari Bapak Ibu Saudara ganti dengan nama kita masing-masing dengan meresapi benar-benar kebenaran firman Tuhan ini. 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada Fali oleh karena Kristus telah mati untuk Fali ketika Fali masih berdosa. Yesus menunjukkan kasihnya kepada saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara, bukan karena saya dan saudara baik, ya. Kristus telah mati untuk saya dan saudara ketika saya dan saudara masih berdosa. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang tidak menunggu. Dia mengasihi saat manusia masih memberontak. Dia tidak menunggu saya dan saudara layak dulu. Ya, dia mengasihi saya dan saudara lebih dulu. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti ini, bukan karena engkau rajin berdoa makanya Tuhan sayang saya dan saudara. Bukan karena engkau memberi persembahan yang banyak makanya Tuhan sayang saya dan saudara. Bukan karena engkau berbuat baik Tuhan sayang saya dan saudara. Atau engkau rajin berpuasa, rajin baca firman. Tidak Bapak Ibu Saudara. Mari konsep ini bukan karena kita melakukan sesuatu baru Yesus sayang. Oh kalau saya nggak puasa makanya Yesus nggak sayang saya, makanya saya ngalami ini. Tidak Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata jelas ketika saya dan saudara masih berdosa, Yesus sudah mengasihi saya dan saudara. Amin. Salib adalah buktinya. Kasih itu menanggung beban orang lain, bukan sekedar kata-kata saja. Apa aplikasinya Bapak Ibu Saudara? Dalam keluarga kita. Kalau kita berkata, kita mengasihi, berarti kita mau belajar memberi pengorbanan. Mau mengalah, belajar untuk tetap setia. Walaupun kelihatannya, aduh suamiku kayak gini, wah, istriku kayak gini. Yang tiap hari ngomel atau yang tiap hari apa, ada aja anakku yang kayak gini, papaku, mamaku yang kayak gini. Ketika kita mau belajar, Yesus memberikan contoh tentang kasih. Selalu punya harga, ada pengorbanan. Dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, ketika engkau berkata engkau mengasihi keluargamu, engkau pasti akan memberikan waktu.
meski hati terluka, rela berkorban untuk yang dikasihi. Bapak-bapak, kalau engkau berkata engkau mengasihi keluargamu, ada pengorbanan yang kau beri. Tapi bapak-bapak juga kadangkala bukan hanya dengan berkorban engkau kerja mati-matian, cari uang untuk kehidupan. Kadangkala kita harus berkorban waktu, sudah capek pulang rumah, belajar, bermain, menemani anak-anak yang ada. Melayani, membantu istri, ya. Melayani anak-anak, membantu anak-anak, Bapak Ibu Saudara, anak-anak nggak butuh apa, mereka butuh uang, dana kita, tapi lebih mereka membutuhkan apa? Kehadiran kita sebagai orang tua. Sehingga mari bawa supaya anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang terhilang, Bapak Ibu Saudara. Beberapa saat saya melayani ada beberapa anak yang dia jatuh dalam dosa. Dan dia berkata, kenapa? Karena saya iri sama papa saya marah sama papa saya. Papa saya lebih mengasihi orang orang ini, orang yang kerja sama papa daripada saya. Dia dibelikan HP katanya, saya nggak dibelikan HP, HP saya sudah hancur katanya gitu. Tapi yang lebih akhirnya dia bilang, tapi yang saya merasa sakit adalah tante, papa kok bisa main sama orang-orang kerja, tapi sama saya nggak pernah main sama saya. Bapak Ibu, beberapa saat kami konseling juga anak-anak remaja. Berapa banyak mereka yang mengalami namanya pelecehan dan itu dialami sejak masa kecil. Banyak anak-anak yang mengalami pelecehan di masa TK dan SD karena mereka nggak pernah tahu. Sehingga mari Bapak Ibu Saudara, tugas kita orang tua untuk menjadi orang tua, memparenting anak-anak kita. Beri waktumu, beri tenagamu, beri hadirmu. Itu yang mereka rindukan. Dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita merasa mungkin sudah lelah, mungkin kok capek, rasanya nggak dihargai. Tapi ketika engkau mau belajar, tetap setia melayani. Itulah kasih sejati. Bukan karena terpaksa, ya, tapi dengan kerelaan. Ya mungkin kadangkala diomelin, ya kadangkala diomongin di belakang, ya kadangkala mungkin dikata-katain. Tapi saya mau katakan ketika saya dan saudara belajar setia sampai akhir, kasih selalu ada harga yang dibayar. Dalam kerohanian kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkata mau mengasihi Tuhan, selalu ada harga yang harus dibayar. Ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, berarti kita mau meninggalkan dosa. Demi apa? Demi satu, menyenangkan Tuhan kita. Amin. Para pelayan, semua kita. Silakan engkau bisa melayani dengan kemampuanmu, dengan skillmu, dengan kepintaranmu, dengan kecakapanmu, apapun itu. Tapi kalau betul-betul kita mengasihi Tuhan, kita mau meninggalkan, ada pengorbanan, yaitu apa? Meninggalkan dosa. Jangan hari ini engkau melayani, besok engkau bikin dosa. Lusa engkau bikin dosa. Enggak ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Kami gembala pun tidak tahu apa yang kita perbuat. Tapi ingat, dia Tuhan yang tahu. Kasih sejati selalu ada pengorbanan. Kasih sejati itu akan membawa saya dan saudara belajar melayani Tuhan dengan meninggalkan dosa itu demi menyenangkan Tuhan. Karena kasih yang sejati itu menyucikan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, kasih sejati itu bagaikan lilin. Saya mau ambil lilin besar, ternyata enggak ada.
Lilin Bapak Ibu Saudara sudah tahu bersama, lilin walaupun kecil, mungkin cahayanya kecil, tapi terang selalu akan menang walaupun bagaimana besarnya kegelapan itu. Amin. Lilin dia akan rela berkorban hanya untuk menerangi kegelapan yang ada. Itulah kasih yang Yesus lakukan dalam hidup saya dan saudara. Mungkin ada rasa capek kadangkala. Ada rasa repot. Tapi kita mau rela repot. Harus mengalah lagi. Dia sudah bikin begini, sudah bikin begitu. Harus ngampuni, harus mengalah. Itulah kasih yang sejati. Rela mengalah. Demi namanya kata damai sejahtera. Rela apa? Tetap setia walaupun mungkin yang lain mundur. Tetap setia. Lakukan. Lakukan dan lakukan lagi. Kalau jatuh bangkit lagi. Lakukan lagi. Tetap mengampuni. Ya hari ini mengampuni. Besok bikin lagi. Ya mengampuni. Makanya firman Tuhan bilang kesusahan sehari cukuplah sehari. Mengampuni pun itu bukan cuma 1 kali. 70 kali 7 kali 77 kali. Berkali-kali. Lilin menerangi ruangan dengan cara dirinya terbakar. Kasih sejati menerangi hidup saya dan saudara. Dengan apa? Cara. Mau gak mau kadang-kala kita rela capek. Kita rela repot. Kita rela mengalah. Kita rela mengampuni. Kita rela tetap setia. Amin. Yang kedua. Kasih Yesus bukan hanya disalib saja, tapi dia masuk ke dalam, sampai ke dalam luka manusia, Bapak Ibu Saudara. Kasih Yesus, dia tidak hanya menyelamatkan kita dari kejauhan. Di taman di Getsemani, dia juga bergumul, Bapak Ibu Saudara. Di pengadilan, dia difitnah. Ya. Di jalan salib, dia harus memikul beban. Bahkan di Golgota, dia disalibkan. Dia nggak menyelamatkan dari jauh. Oh dia cuma hanya dari jauh, oh aku sayang kamu, aku mengasihi kamu. Cuma bukan hanya dari jauh. Tapi dia melakukan kasihnya itu tetap ada tinggal bagi saya dan saudara. Artinya masuk sampai ke dalam luka-luka kita. Saat saya dan saudara terluka, saya mau katakan, kasih Tuhan tidak pernah jauh dari engkau. Ketika engkau terluka, malah kasih-Nya mendekat dalam hidupmu. Ketika engkau lemah, dia Tuhan yang tidak pergi. Tapi dia ada datang bagi engkau dan saya. Untuk memberi engkau kekuatan. Untuk menanggung. Untuk menghadapi semua. Ketika saya dan saudara jatuh, dia tidak membuang kita. Enggak. Kadang-kala kalau kita sudah lihat orang lain jatuh, oh sudah jauhin dia. Jangan berteman sama dia. Dia tidak buang saya dan saudara. Dengarkan baik-baik. Ketika kita hancur, dia datang dengan kasih-Nya. Dan saya mau katakan kubur kosong itu adalah jawabannya. Kubur kosong adalah jawabannya. Kasih-Nya yang menjawab. Mungkin engkau berkata, Tuhan apakah engkau masih mengasihi saya? Saya ini sudah bikin dosa, saya ini bikin salah ini dan segala macam. Kata Tuhan, ya saya mengasihinya. Salib itu adalah jawabannya bagi saya dan saudara. Darah Yesus itu adalah jawaban Tuhan bagi saya dan saudara. Kubur kosong itu adalah jawaban Tuhan bagi saya dan saudara. Untuk membuktikan bahwa apa Bapak Ibu Saudara? Dia mengasihi saya dan saudara. Bagaikan begini Bapak Ibu Saudara. Ketika seorang ibu yang anaknya demam tinggi. Ketika Jose demam tinggi,
Apakah saya bilang, oh sudah ya, kamu tidur aja. Udah, saya pikir, dan saya akan biarin dia aja. Apakah kita akan seperti itu? Nggak pernah kan, nggak akan. Seorang ibu pasti tidak akan menjauh ketika anaknya demam tinggi. Justru ketika anaknya sakit, dia akan mendekat. Dia akan memeluk anak itu. Bahkan mungkin jaga malam, begadang. Supaya kita pegang demamnya tinggi apa enggak. 40 temperaturnya sampai 40 Kak. Kita akan berjaga-jaga, tidur nggak nyaman, nggak enak. Dan kita akan merawat anak itu. Manusia saja ketika sakit, kita akan datang merawat untuk orang yang kita kasihi. Begitupun kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup saya dan saudara. Amin. Kasih Tuhan tidak pernah menyerah atas pribadimu. Semakin saya dan saudara hancur, saya mau katakan, semakin kasih Tuhan itu nyata, makin nyata dalam hidup engkau. Apapun keberadaan kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin bilang saya baik-baik saja. Ya puji Tuhan, tapi baik-baiknya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Jangan merasa karena baik-baik akhirnya kita merasa sombong. Kita merasa pembenaran diri. Atau mungkin engkau yang merasa bahwa sesungguhnya engkau orang yang paling hancur dalam keadaan tak berdaya, lemah, terluka, hancur. Saya mau katakan pagi ini ada harapan yang pasti, ada jawaban yang pasti. Kasih Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup. Kasih Tuhan semakin engkau lemah, kasih Tuhan semakin besar bagi saya dan saudara. Semakin engkau rasa tidak berdaya, kuasanya kasih karuniaku, kata firman Tuhan, cukup bagimu. Yang ketiga, kebangkitan Bapak Ibu Saudara membuktikan kasih itu menang. Ya, hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Salib itu melambangkan pengorbanan Tuhan. Kasih yang rela menanggung dosa saya dan saudara. Kasih yang rela menanggung malu. Kasih yang rela untuk maut. Ya, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kasih yang berdarah. Tapi saya mau katakan, dia tidak hanya mati, dia bangkit, dan itu membuktikan kemenangan. Kasih itu sudah menang Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya rela berkorban, tapi kasih itu menang. Kadang-kala mungkin kita bilang, mengalah, jadi kalah terus. Rela berkorban, enak dong, saya ditindas terus. Tidak Bapak Ibu Saudara. Yesus membuktikan kasih itu pasti akan selalu menang. Mungkin kelihatannya tidak ada apa-apanya. Sepertinya bagi dunia itu hal yang bodoh Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus membuktikan salib pengorbanan. Tapi kebangkitannya membuktikan kasih itu tidak pernah, pengorbanan itu tidak akan pernah sia-sia. Dan ada kemenangan yang Tuhan janjikan. 1 Korintus 15 dikatakan situ, di mana maut sengatmu, ya. Menunjukkan bahwa kasih Allah lebih kuat dari maut. Dari apapun. Dan dia membuktikan kasih Tuhan selalu menang. Matius 28 ayat 6 dikatakan dia tidak ada sini sebab Yesus sudah bangkit, telah bangkit. Kasih tidak bisa dikubur selamanya. Ketika engkau rela berkorban, pengorbanan itu bukan berarti dikubur selamanya. Bagaikan benih Bapak Ibu Saudara, kalau ada sebuah benih, dia akan masuk ke tanah seolah-olah hilang, tertutup. Kok sepertinya nggak ada apa-apanya Tuhan. Selesai kayaknya. Tapi saya mau katakan dari tempat yang gelap itu akan tumbuh kehidupan yang baru.
Begitupun Yesus yang dikubur, lalu pada hari ketiga dia bangkit. Kebangkitan Yesus, saya baru mau katakan, bukan hanya cukup sampai saat itu, tapi kebangkitan Kristus masih bekerja sampai hari ini. Amin, Bapak Ibu. Mungkin kita melihat kok Tuhan kayaknya nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Saya sudah berdoa, saya sudah berkorban, saya rasanya capek, nggak ada rasa apa-apa. Tapi saya mau katakan, Tuhan yang dalam kelihatan diam, sesungguhnya Tuhan sedang bekerja. Dia nggak pernah diam, dia selalu bekerja dan sedang mengerjakan kebaikan bagi saya dan saudara. Amin. Hidup kita mungkin rasanya iman kita mulai redup, tapi saya mau katakan kebangkitan Kristus, dia bisa menyalakan kembali imanmu, membangkitkan imanmu. Harapan yang kayaknya gak ada harapan, mati, kayak apa Tuhan? Keadaan dunia, pekerjaan sekarang, tambang mulai goyang. Tapi saya mau katakan, di dalam Tuhan, Tuhan bisa menghidupkannya kembali. Hati yang hancur, kebangkitan Kristus membuktikan dia Tuhan bisa menyembuhkan dan memperbaharui kembali hati yang hancur itu. Dibentuk kembali menjadi bejana yang indah untuk kemuliaan Tuhan. Di poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kasih yang sejati, kasih yang rela berkorban. Ketika kita hidup di dalam kasih, hidup yang akan diubahkan oleh kasih kebangkitan itu. Kasih selalu punya harga. Dan kasih Yesus masuk sampai dalam luka kita paling dalam. Kebangkitan Yesus membuktikan kasih itu menang. Tapi hidup juga yang diubahkan oleh kasih mengalami kebangkitan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita benar-benar percaya bahwa Yesus mati dan bangkit karena kasih-Nya, saya percaya hidup kita tidak akan sama lagi. Kalau kita benar-benar mengalami kasih dan kuasa kebangkitan itu, kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit karena kasih-Nya, hidup kita enggak akan mungkin sama lagi. Hati yang dingin pasti akan Tuhan ubah menjadi hati yang lembut. Karena kuasa kebangkitan, kasih kebangkitan itu sanggup melembutkan hati saya dan saudara. Hati yang keras seperti tanah yang siap ditanam. Kepedulian yang tulus Bapak Ibu Saudara menggantikan kekerasan hati. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sakit, ya sakitnya bukan sakit badan saja, segala hal. Saya mau katakan disitulah kasih Tuhan akan semakin melimpah ketika apa? Saya dan saudara datang di hadirat Tuhan. Egois akan berubah menjadi satu pribadi yang rela belajar memberi ketika dia menerima kasih Yesus. Karena kasih Yesus tidak hidup untuk dirinya sendiri. Kasih yang Tuhan beri, kasih-Nya itu mendorong saya dan saudara untuk belajar memberi. Belajar melayani, bukan hanya menerima saja. Bukan hanya ambil aja sendiri untuk kepentingan. Tapi belajar untuk terbuka tangan. Untuk memberi. Karena ketika kita belajar terbuka memberi, disitulah waktunya kita juga akan diberi oleh Tuhan. Kasih-Nya mengubahkan hidup saya dan saudara. Ketika pahit, kita mau belajar, mau mengampuni. Pengampunan Kristus yang telah kita terima membuat saya dan saudara mengampuni, mampu mengampuni orang lain. Itu adalah pemberian terbesar. Pengampunan itu adalah tanda nyata bahwa apa? Sesungguhnya kebangkitan Kristus bekerja dalam hati saya dan saudara. Ketika kita mau belajar mengampuni, itu membuktikan kebangkitan Tuhan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Amin.
Yesus bekerja, kuasa kasih-Nya, kuasa kebangkitannya itu bekerja dalam hidup saya dan saudara. Ketika engkau putus asa, kasih Yesus sanggup mengubah saya dan saudara memiliki pengharapan, melihat pengharapan. Ada pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Karena Yesus sudah bangkit, dia tidak hidup. Membuat saya dan saudara tidak hidup dalam apa? Keputusasaan. Masa depan kita ada di tangannya. Tadi kita sudah menyanyikan pujian sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup yang putus asa, ada pengharapan. Masa depan kita ada di tangannya. Yang bangkit dan berkuasa untuk saya dan saudara. Bapak ibu saudara, ketika hidupmu rasanya mungkin sepertinya tidak berarti, merasa kayaknya saya ya biasa-biasa saja. Gak ada artinya, tapi saya mau katakan Yesus tidak pernah membuang saya dan saudara. Apapun kehidupan kita, dia masih bisa memakai saya dan saudara. Kertas ini kelihatannya dulu polos. Ketika kita hidup, kita mungkin sudah hancur, sudah diremas-remas, sudah apapun bentuknya. Ya, tapi saya mau katakan kertas dalam kusut pun ini yang sepertinya tidak ada apa-apanya, masih pasti bisa dibentuk kembali, dipakai kembali oleh Tuhan. Bagaikan kalau saya ingat yang orang buat gua itu pasti kertas apa? Kertas kopi harus diremes-remes kuat supaya bentuk kelihatan menghasilkan sesuatu yang indah. Ketika hidupmu sepertinya nggak ada apa-apanya, sudah jauh, kayaknya nggak berarti. Tapi saya mau katakan di dalam Yesus, di tangan Tuhan, dia masih bisa membuat engkau, memakai engkau menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Amin. Bapak ibu saudara, pagi hari ini, sadarkah engkau bahwa Yesus sudah mati bagi kita? Seperti lilin ini, Yesus sudah berkorban bagi saya dan saudara. Untuk dia menghidupi namanya kegelapan. Bagaimana dengan hidup saya dan saudara? Maukah kita menjadi lilin-lilin kecil di tengah kegelapan itu? Karena sesungguhnya kasih sejati sudah Yesus beri dalam hidup saya dan saudara. Bagaikan seorang anak yang bersalah dan harus dihukum, ayahnya berkata, biar saya yang menanggung hukuman itu. Itulah yang juga yang Yesus lakukan bagi kita. Paskah bukan sekedar cerita bahwa Yesus mati dan bangkit keluar dari kubur. Paskah, Bapak Ibu Saudara, bukan tentang kita merayakan saja kematian, kebangkitan, fellowship, cari telur, ya games, tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi Paskah adalah kabar bahwa apa Bapak Ibu Saudara? Dosa saya dan saudara bisa diampuni dan sudah diampuni. Paskah memberikan kabar bahwa hidup saya dan saudara bisa dipulihkan oleh Tuhan. Yang mungkin bagi manusia nggak ada harapan. Orang yang kayak gini sudah nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Paskah adalah kabar bahwa apa? Hati saya dan saudara dalam keadaan apapun bisa disembuhkan oleh Tuhan. Dan kasih Tuhan atas saya dan saudara tidak pernah mati bagi kita. Kasih-Nya selalu ada bagi saya dan saudara. Bahkan kasih Tuhan adalah kasih yang bergerak datang bagi kita semua. Dan dia selalu akan terbuka tangannya bagi kita semua. Yesus membuktikan
disalib, bahwa ia tidak mati karena terpaksa. Ia mati karena kasih. Dia tidak menunggu saya dan saudara layak dulu. Tidak, dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Dari kebenaran ini kita tahu kasih sejati. Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih Tuhan, dia menjangkau luka yang terdalam dalam hidup kita. Dia tidak menjauh dari orang berdosa. Dan yang hancur pun dia tidak menjauh. Tapi saat saya dan saudara terluka, saat dan saya saudara rasanya hancur, kasihnya justru makin dekat. Kasihnya justru makin besar. Kadangkala mungkin dalam tekanan badai yang sepertinya berat dan besar. Tapi saya mau katakan, justru di saat itulah kasih Tuhan semakin besar untuk saya dan saudara. Amin. Semakin kita terluka, semakin kasih Tuhan mendekat buat kita semua. Kasih Tuhan membawa saya dan saudara bangkit. Dan kebangkitan itu membuktikan kasih gak pernah kalah. Kasih itu akan selalu menang. Kubur kosong adalah bukti bahwa kasih Allah tidak pernah kalah, Bapak Ibu Saudara. Kasih Allah akan selalu menang atas dosa. Kasih akan selalu menang atas luka. Kasih akan selalu menang atas maut. Sehingga Roma berkata, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Penganiayaankah? Ketelanjangankah? Gak ada yang dapat pisahkan saya dan saudara dari kasih Kristus. Amin. Engkau mungkin yang merasa saya sudah jauh, paling jauh. Saya mau katakan tidak ada yang dapat pisahkan engkau dari kasih Kristus. Engkau yang mungkin merasa jauh sekali, saya mau katakan Yesus semakin dekat dengan hidupmu. Yesus ada, datang dan mengejar saya dan saudara. Kasih adalah kasih yang rela berkorban untuk yang benar. Korban waktu, korban kenyamanan. Kadangkala kita korban ego. Demi apa? Demi melayani sesama. Para koordinator MK, para pelayan. Kadangkala gak enak melayani. Ada korban waktu, ada korban kenyamanan, ada korban ego. Tapi itulah kasih yang rela berkorban untuk yang benar. Lebih memilih damai. Bukan tentang saya harus menang. Saya gak boleh kalah. Bukan tentang menang dan kalah Bapak Ibu Saudara. Tapi damai di hati. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari pagi hari ini kita datang di hadirat Tuhan. Jika kita berdiri di bawah salib, ada satu hal yang perlu kita dengar dengan jelas. Tuhan tidak berkata, kamu harus sempurna dulu nak. Vali, kamu harus sempurna. Kamu harus rajin doa, rajin baca Alkitab, rajin puasa. Gak bikin dosa. Baru aku mati untuk engkau. Enggak. Tapi Yesus berkata, aku mati untuk engkau saat engkau enggak layak. Saat engkau belum layak, aku mati buat engkau anak. Itu kasih yang murni. Kasih Tuhan, kasih tidak bersyarat. Tapi dia mengambil inisiatif lebih dulu. Kasih yang membayar harga yang tidak mampu kita bayar dengan diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Bagian kita hanyalah apa? Maukah engkau menerima kasihnya secara pribadi pagi ini? Dia enggak tunggu saya dan saudara buat baik, kasih persembahan yang banyak. Enggak.
Tapi maukah engkau pagi ini terima kasih yang sejati itu secara pribadi? Bukan sekedar doktrin Bapak Ibu Saudara atau warisan, tapi kasih yang nyata. Kasih yang personal, yang pribadi bagi hidupmu. Apapun keberadaanmu, maukah engkau bawa bebanmu itu di kaki salib Kristus? Kepahitan, kelelahan, kecapean rohani, rasa bersalah, letakkan itu di kaki salib Kristus. Salib cukup besar untuk menanggung semuanya. Apa bebanmu? Kesedihanmu, rasa tak berdaya. Tuhan, rasanya berat Tuhan. Sudah banyak, sudah bikin ini dan situ, kok nggak habis-habisnya. Tapi saya mau katakan, salib cukup besar untuk menanggung semua beban. Apa bebanmu pagi ini? Apa yang hari-hari ini sedang kau hadapi? Bawa itu di kaki salib Kristus. Minta kekuatan untuk hidup berbeda. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan roh Tuhan yang ada di dalam saya dan saudara. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagi kita. Kasih Yesus tidak hanya menyelamatkan saya dan saudara, tapi Dia memanggil kita untuk hidup dalam kasih yang sama. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pagi ini sudahkah kita hidup dalam kasih itu? Atau masih hidup untuk diri kita sendiri? Jangan kita hanya kagum pada salib, tapi biarkan salib itu benar-benar mengubah hidup kita. Jangan hanya merayakan Paskah saja, tapi mari hiduplah dalam kuasa kebangkitan. Hiduplah dalam kuasa kebangkitan dengan kasih yang mau rela berkorban bagi saya dan saudara. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Masing-masing